Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang setapuka parbingguata tapahiul maruhata lau marsobatu tuhata jolo martangyang mahita di bagasar ruhata be. Amin. Marede mahita san buku ede nomor 10 lalu ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanon. Amin. Mangasao debata saya monanga do ulah nota, ngot maho ale parhinaluan, tarsunggul maau dibuha di siang hari, pujiokku maho di tongotongan yaka bangso ale Tuhan, edehonokku maho di tongotongan yaka marga. Haleluya. 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 Martangyang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala perdingan bahasa nasumurung, tamadon yan honauhum hami ala nigaris ni rohanami midahatam, alai saya sesama dosa nami, jala salpun sude pambayanan nami nahurangi, saya undang ursati asini roham sian hami, saya tabaima pasupasum dohot gogo nasian banua gijang tuhuriam, asahu puji hami ho dung malua hami sian pardangolan nadihas yang anon, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 140 ayat 4. Tabegema pati ni debata di hari Mingguon, imasian pati parjolo satu pati sapuluhon on madidok disi. Patik parjolo, audo Jehovah debatam nina debatata, dan jadi marakup au bahainamu debatam. Pati paduahon, dan jadi ganomu jala dan jadi sumanonmu, manangah na di banua gijang do na di badua tongaon, rode na di bagasan ayat na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioluan. Pati patoluhon
dang jadi dohonon guarin di bata yang go suture dalanna ai hona humna do sogot akan namar sene yang di guarna. Pati pau paton ingot hamu ma pabadiaw nari minggui di naonomari mahulamu nasa silonmu alaya ari papitihoni ari pariadanin Jehovah de batam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang murum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halap pe na mangebati hutam adi nanomari di topa de bata langit doho tano doho laut do nasa isina dungi mardia do iban di hari papitihoni di baheni do umbahen di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nanai jala di parbadiahi. Pati palimahon iko pasang apomu natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano neniloh ni Jehovah de batam diho. Pati paunopon unak ko mamunu pati papituhon unak ko malakup pati pawaluhon unak ko manako pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata naso tutu maralohon dungan jolma pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposo na bawa manang naposo na buru-buru manang lobuna manak kodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado pado ni bata tadi ngok tipati nasa pului odo audo Jehovah de batam nina de batata pargogo na suatu dosa jala parimas siluluhan ni dosa ni ama-ama tu pinopana ro di sudut patuluhon ro di sudut pawaton pinoparnya kena sugorho diau alaya sidoro hakko diakan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diau naso mangalausi patiki ima sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan di bata lao mangulao nohombar tu patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulao nohombar tu patik mi. Amin. Marede mahita san buku de nomor 434 ayat sada doho 2. Jongjong Mahita. Jesus
Tato poti badosa tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami perasi rohana sumurung. Na pungudo hami di julum martang yang tuho. Dada mengasahon hati goran nami. Na mengasahon asini roham na gudangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami salut. Saya sungguli marohanami. Asamuba roha do pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangoluhami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taring Tuhan sesani dosata. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor binahin ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinohron ni panubusion na marhite-hite Jesus Kristus. Na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mundarna. Amin. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buket deta nomor 820 sia. Taja mahatani Tuhan debata epistel dari Minggon ima sian sada Yohanes 4 ayat pitu 112 tajahama marsikat soring. Hamu kaholongan marsya holongan mahita aisya debata do haholongoni jala ganuk namar holong ni roha ima nang tubuh sia debata jala ditada do debata. Halak naso marholong ni roha, ido naso tumanda debata, ay haholongon do debata. Sianodo gabe patar holong ni roha ni debata natuk tuhita, sian nang sinoraknai, sinurunai, anak nana sasadai tuportibion, asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasan odo holong ni rohai, dada hita makaholongi debata. Ibana do makalongi hita, jala disuruh do anakna, bahen pardengganan pasaehon dosata. Hamuaka haholongan, anggo songoni do holong ni rohan ni debata tu hita, tamama nang hita marsi haholongan. Dangnung adong halak namarnida debata, molo nasi haholongan kita, mian madebata di bagasan kita, jala tipak maholong ni rohanai di bagasan kita. Ima sahakna martua ma akan atu mangion hatani debata jala napyapsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 210 ayat 3 dohot 4.
Jongjong Mahita. Tong tahati dakum maha porsiatai songon hindadakon ni dongata saha porsia di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di bata Jakoba ido ama perguna satu dosan natu mapalangi dohot tanu. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jakoba nasasadei imana tuniwon si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia anu orang sobuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus na mata terpajal ibana di hati narsilang na tuan turun ditanom na mulak mangulu di hari patuhon na manaik ke surga lahung siam di bata Jakoba amanai perguna sasudusani isi bailana paman sugu sutanoon manghumi mangulu dohon amate au porsia diton di perbadia jaladok sadauria nabadia huria katalan Kristus akan nabadia dohot biasa dosa dohot dihatai mandok mula mangulu sugu daging halak mate dohot dihangolan sarasuda. Amin. Kudul Mahita tapasahat ma peliata hut mared de mahita sian bukwede nomor 827 ayat sada dohok 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari dengan hati yang penuh sukacita kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil bagi kita di minggu ke-16 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Maleaki. Maleaki pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan ini, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun,
Tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai keluar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah seorang anak remaja begitu marah kepada ibunya. Dia katakan, mama tidak sayang sama saya. Kenapa nak? Kata mamanya. Mama tidak mau memberi saya hadiah sepatu itu. Padahal teman sebangkuku dibelikan mamanya sepatu hadiah ulang tahunnya. Saya ulang tahun, mama enggak ada kasih apa-apa. Saya minta sepatu, mama enggak mau kasih. Mama tidak sayang sama saya, kata si anak itu. Saudara-saudaraku, bukankah banyak orang seperti itu? Bila kemauannya tidak dipenuhi, dia langsung bilang dia tidak dikasihi. Padahal si anak tadi tidak tahu bagaimana besarnya pengorbanan ibunya mengandung dia, terutama melahirkan dia, mengasuhnya dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan seluruh tenaganya untuk anaknya itu, bukan? Tetapi hanya karena permintaannya sepatu itu tidak dikabulkan, dia langsung menuduh ibunya tidak menyayanginya. Saudara-saudaraku, kira-kira seperti itulah Israel, sikap Israel terhadap Allah dalam perikop ini. Allah sudah memberi mereka segala yang terbaik, segala yang terhebat untuk menunjukkan kasihnya kepada Israel. Tetapi Israel itu masih berani berkata, dengan cara bagaimanakah engkau Allah mengasihi kami? Ayat 2. Pertanyaannya, kenapa bisa Israel bersikap seperti itu? Latar belakangnya begini. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Tetapi ketika mereka tiba di Yerusalem, ternyata hidup di sana sangat menyedihkan. Ekonominya morat-marit, mata pencaharian hampir tidak ada. Karena kebun dan sawah mereka sudah lama terbengkalai. Dan mereka masih tetap sebagai jajahan bangsa Persia. Itu membuat mereka menjadi kecewa. Sehingga mereka menjadi sinis. Meragukan kasih dan janji-janji Tuhan. Meragukan keadilan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi bahwa ketaatan mereka kepada perintah Tuhan tidak ada gunanya lagi. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak benar mengasihi mereka lagi. Itu yang membuat moral dan iman mereka semakin merosot. Sehingga bila kita baca di ayat 7, ayat 8 dan ayat 14, mereka menistakan persembahan. Menistakan persembahan kepada Allah. Dengan mempersembahkan tepung yang tidak baik. Mempersembahkan binatang yang cacat. Binatang yang tidak berguna. Di samping itu mereka melakukan pernikahan dengan bangsa-bangsa kafir. Pasal 2 ayat 11. Angka perceraian di kalangan mereka sangat tinggi. Pasal 2 ayat 16. Lalu muncullah penyihir, perzinahan, dan ketidakadilan. Pasal 3 ayat 5. Dan mereka tidak lagi mempersembahkan persepuluhan untuk bait Allah. Karena mereka lebih mementingkan mengurus dirinya sendiri. Pasal 3 ayat 8 sampai 10. Sehingga pembangunan bait Allah itu menjadi terbengkalai. Itulah yang mendasari alasan mereka mengatakan Allah tidak mengasihi mereka lagi. Tetapi sebenarnya alasan itu, saudara-saudaraku, mengada-ada. Karena itulah Allah memberikan jawaban yang benar di ayat 2 dan ayat 5 nats ini. Bila kita bahasakan sendiri ya.
Bila kita coba membahasakannya sendiri, kira-kira Allah mau mengatakan begini kepada Israel. Hai Israel, inilah bukti bahwa aku sangat mengasihimu. Lihat nenek moyang kalian itu. Ishak itu punya 2 orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Tetapi aku memilih Yakub menjadi umatku, bukan Esau. Itu bukan karena kamu lebih baik dari keturunan Esau, bukan. Tetapi karena aku mengasihi kamu. Itulah buktinya bahwa sudah dari sejak dahulu kala, mulai dari nenek moyangmu Yakub itu, aku sudah mengasihi kamu. Karena itulah aku membuat kamu menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang terhebat dari segala bangsa di dunia ini. Aku yang melakukan itu sebagai bukti betapa besarnya kasihku kepada kamu Israel. Tetapi kamu selalu memberontak, selalu melawan. Sehingga karena kamu sudah kelewat batas, aku membuang kamu. Tetapi sekarang, aku sudah menggerakkan hati Raja Kores untuk memulangkan kalian ke Yerusalem ini, ke tanah perjanjian, ke Bonapasugitmu ini. Itulah bukti kasihku kepada kalian. Tetapi sebaliknya, lihat itu abangmu si Esau. Mereka tidak kupilih. Mereka juga ikut kubuang. Tetapi mereka tidak kukembalikan kepada tanahnya. Tidak kupulihkan situasinya. Dan tidak akan ada siapapun yang boleh memulihkan bangsa abangmu si Esau itu. Dari situlah seharusnya kamu melihat bukti bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi kamu. Itulah lihat. Jangan hanya karena penderitaanmu yang sedikit dan sementara ini, itu menjadi alasan bagimu mengatakan, aku tidak mengasihi kamu. Ya, kira-kira seperti itulah Tuhan mau katakan kepada Israel dengan bahasa sederhananya. Itulah yang meyakinkan mereka bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka melebihi siapapun. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga mungkin pernah dan bisa bersikap seperti itu. Acap sekali, semua yang baik menjadi hilang karena kesalahan sedikit. Terutama dalam sikap kita kepada Allah. Karena kita mengalami penderitaan yang sebenarnya hanya sepele, penderitaan yang hanya sementara. Tetapi ada orang yang langsung bersungut-sungut, langsung protes, bahkan langsung putus asa, lalu meninggalkan Allah. Mengapa bisa begitu? Karena mereka ini hanya melihat hal-hal kecil yang sedang dialaminya. Dan dia membiarkan semuanya itu menutup hatinya, sehingga dia tidak melihat lagi hal-hal yang sangat-sangat besar yang sudah dia peroleh dari Allah. Karena penderitaan yang sedikit, matanya tertutup melihat berkat Allah yang sangat-sangat besar. Coba kita lihat ini ilustrasinya. Ada seorang bapak yang lumayan kaya datang kepada pendetanya. Pak pendeta, saya mau bunuh diri karena sebaiknya saya mati saja. Semuanya sudah habis, saya bangkrut. Karena itu lebih bagus saya mati. Tapi saya mau datang sama Pak Pendeta supaya saya nanti jangan berdosa begitu. Untunglah Pak Pendeta menenangkan dia, tenang dulu. Dan setelah tenang, pendeta mengambil papan tulis. Lalu dia membuat di papan tulis itu 2 kolom. Kolom kiri berjudul yang hilang. Dan kolom kanan berjudul yang sisa. Lalu Pak Pendeta bertanya, Pak, apamu yang hilang rupanya? Wah, si bapak itu langsung menjawab dengan wah, Pak Pendeta, perusahaan tekstilku yang sangat besar itu sudah tutup. Semua asetku di sana sudah disita. Lalu Pak Pendeta menuliskan di kolom kiri, pabrik tekstil habis disita. Ada lagi? Oh, tidak, cuman itu. Tapi itulah hartaku semuanya, kata si bapak. Lalu pendeta menanyakan,
Apakah di samping itu, apakah masih ada usahamu yang lain yang bisa memberimu keuntungan? Ya, memang masih ada, Pak Pendeta. Ya, tetapi berapalah itu? Hanya 10 rumah kontrakan. Dan di sana ada sebuah coffee shop. Lalu Pak Pendeta menuliskannya di sebelah kanan. Ada rumah kontrakan 10, ada coffee shop. Ditanya lagi, Bapak sehat? Wah, puji Tuhan Amang, saya sehat, kami sekeluarga sehat benar. Bagaimana dengan istrimu? Itulah istriku, itulah istri terbaik sedunia bagi saya. Dia sangat baik, sangat mencintai saya, mencintai anak-anak saya. Bagaimana dengan anak-anakmu? Apa ada anakmu yang nakal, yang pemakai narkoba? Oh, tidak, sama sekali tidak. Anak-anakku itu anak-anak yang baik, yang berprestasi, dapat beasiswa di universitas ternama. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kadang-kadang, Amang Pendeta, mereka dan istri saya lah alasan saya untuk tetap bertahan. Semuanya itu dituliskan Pak Pendeta di sebelah kanan. Lalu Bapak bisa ceritakan bagaimana Bapak membangun semua usahamu ini dari dulu. Ya, terus terang Bapak Pendeta. Saya harus mengakui semuanya ini hanyalah karena penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menunjukkan jalan, yang memberi saya hikmat, memberi saya kepintaran, memberi saya semangat, memberi saya pekerja-pekerja, memberi saya orang-orang yang baik membantu saya. Sehingga dulunya saya orang yang sangat miskin, tetapi saya bisa membangun perusahaan tekstil yang sangat besar itu. Pak Pendeta menuliskannya semua di kolom kanan. Lalu Pak Pendeta bertanya, kalau begitu Bapak, apakah Bapak masih percaya bahwa Tuhan masih bisa? Bahwa Tuhan masih mau melakukan hal seperti itu buat Bapak ke depan? Wah, sebentar si Bapak itu berhenti. Dia menghela nafas panjang. Dan dia berenung sebentar. Dan setelah beberapa detik, dia menghela nafas, lalu dia menjawab dengan mantap. Pak Pendeta, saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan masih menyertai saya sekarang dan ke depan. Dan akhirnya Pak Pendeta mengajak si Bapak melihat daftar di kedua kolom itu. Lihatlah Bapak, inilah yang terhilang, hanya satu. Tetapi lihatlah di sini, mana yang lebih banyak, yang terhilang atau yang masih sisa ini. Bukankah ini yang tersisa ini dan yang akan Tuhan berikan kepadamu ini jauh lebih besar dari yang terhilang ini? Kok hanya karena yang kecil ini Bapak mau bunuh diri, Bapak mau melupakan semua perbuatan Tuhan? Menyesallah si Bapak itu. Lalu Pak Pendeta mengatakan, silakan pulanglah. Setelah itu si Bapak itu pulang dengan sukacita. Wajahnya sangat bersemangat dan dengan penuh percaya dia kembali membangun perusahaannya lagi. Saudara-saudaraku, bukankah banyak orang, mungkin kita sendiri seperti itu? Semua hal yang baik, yang tiada terhitung, yang luar biasa, yang telah Tuhan lakukan pada kita dan keluarga kita menjadi hilang, menjadi sirna. Tidak kita lihat lagi hanya karena kita diperbolehkan Tuhan mengalami sedikit masalah, sedikit derita. Mengapa bisa begitu? Karena kita sering hanya fokus pada penderitaan, pada masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga kita lupa akan semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan. Ingatlah apa yang Tuhan masih sisakan untuk kita. Itu pasti jauh, bahkan berjuta-juta kali lipat dari apa yang hilang. Itu berjuta-juta kali lipat ketimbang masalah, ketimbang derita yang kita hadapi.
kegagalan kita, pergumulan kita itu tidak seberapa dibandingkan sukacita, dibandingkan kesuksesan, dibandingkan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudaraku, janganlah pernah bersungut-sungut, jangan pernah protes terhadap Tuhan. Ingatlah, Tuhan sendiri sudah rela memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itulah jaminan bagi kita bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti, tidak pernah lekang dari kita. Dan ada lagi hal yang lebih penting lagi. Seperti topik minggu ini. Ternyata bukan hanya kita yang dikasihi Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan mengasihi segala bangsa di seluruh dunia. Ayat 5. Karena Allah kita itu bukanlah Allah lokal. Dia adalah Allah atas segala sesuatu. Karena itulah Allah bisa menggunakan bangsa Babel untuk menghukum Israel. Tetapi juga bisa menggerakkan hati Raja Kores dari Persia itu untuk membebaskan dan mengembalikan mereka pulang ke tanah perjanjian. Dan puncaknya di ayat 11 dikatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Dan di Yohanes 3 ayat 16 itu, ayat yang sangat terkenal itu terlihat. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang yang beragama Kristen. Tetapi untuk seluruh dunia. Untuk semua orang dari segala bangsa, segala ras, segala suku, segala benua. Dia, Yesus itu adalah Juru Selamat yang universal. Karena itu saudaraku, jangan pernah terjebak pada pemikiran yang dangkal, yang sempit. Yang mengatakan Yesus itu hanyalah Tuhan, hanyalah Juru Selamat dari orang Kristen saja. Oh tidak. Tetapi Dia adalah Juru Selamat semua bangsa. Siapapun asalkan mau datang. Ya bila tidak mau, itu urusan mereka. Itu sama seperti matahari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu hanyalah milik kita. Tetapi Tuhan memberikan sinar matahari itu kepada semua bangsa. Tetapi bila ada orang yang tidak mau menerima itu urusan mereka. Sama seperti itulah Allah Yahweh di dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat segala bangsa. Karena itu saudaraku, dengan pemahaman seperti itu, maka kita dihadapkan pada dua tanggung jawab. Sebagai orang percaya kita memiliki dua tanggung jawab. Pertama, kita harus segera memberitakan Injil kepada semua orang sampai ke ujung dunia. Untuk apa? Supaya semua orang di seluruh dunia, supaya semua bangsa di dunia tahu bahwa telah ada keselamatan sempurna hanya di dalam Tuhan Yesus, agar mereka mau datang mendengar dan semoga mereka mau menerima Yesus. Dan tanggung jawab yang kedua, kita juga tidak boleh berkasih yang eksklusif, yang hanya untuk kalangan Kristen saja. Tidak. Tetapi orang Kristen harus mengasihi semua orang. Kasih kita harus melewati tembok gereja. Kasih kita harus melewati lintas agama, lintas benua, lintas bahasa. Sehingga melalui kita, semua orang, semua bangsa, siapapun mereka bisa mengecap kasih Tuhan Yesus. Tuhan menguatkan kita melakukan semua tanggung jawab itu. Sehingga semua bangsa datang menyembah Allah, Yahweh kita, yang telah datang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa Engkau telah berbuat banyak dalam hidup kami. Sehingga walau Tuhan memperbolehkan kami sebentar mengalami pergumulan atau penderitaan,
Kami yakin Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami juga diyakinkan bahwa Engkaulah Tuhan atas segala bangsa. Dan Tuhan Yesuslah Juru Selamat semua makhluk. Karena itu kuatkan kami untuk memberitakan Injil dan membagikan kasih-Mu, kasih Kristus kepada semua orang. Agar mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Kami akan menjalani hidup kami ke minggu depan ini hanya dengan mengandalkan penyertaan-Mu. Karena bersama Engkau, sakit penyakit kami akan sembuh. Kami akan bersuka cita melakukan tugas pekerjaan kami. Keluarga kami akan tetap terjaga dalam kasih-Mu. Anak cucu kami akan tetap berjalan di jalan-Mu. Hanya dengan kuasa penyertaan-Mu, maka para hamba-Mu juga akan bersemangat dan penuh kuasa-Mu memberitakan Injil-Mu. Sehingga kerajaan-Mu semakin meluas dan umat-Mu semakin dewasa dalam iman. Hanya dengan penyertaan-Mu juga, bangsa kami akan tetap aman, akan tetap sejahtera, dipimpin oleh para pemimpin kami dalam hikmat yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu, ya Allah, Tuhan segala bangsa, Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Hamak kadungan noaing tapasahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 630 sia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom ma piliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tami masyanan ni lehom mituhami pilihan na mituhok. Say jalo may gabi uap na hutus di jolong. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.